Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Lagi-lagi Magnus, dan lagi-lagi Magnus kawan mendapatkan trofi sebelum tutup tahun 2022, mendapatkan gelar juara dunia Rapid 2022 ini kawan. Ini menjadikan gelar keempatnya di event tahunan yang digelar oleh FIDE sejak tahun 2012 ini kawan. Pertama kali Carlsen mendapatkan gelar juara dunia Rapid tahun 2014 di Dubai. Kemudian berlanjut ke tahun berikutnya 2015 di Berlin, Jerman. Dan sempat diambil oleh Vasily Ivanchuk, Viswanathan Anand, Daniil Dubov juga tahun 2018. Akhirnya Magnus Carlsen mendapatkan gelar itu kembali tahun 2019. Dan sempat tertunda tahun 2020, tidak ada event kawan karena COVID. Dan tahun 2021 kemarin gelar juara didapatkan oleh Nordicbet Abdus Satrop. Dan tahun ini Magnus Carlsen mendapatkan gelar juara dunia Rapid kembali. Selamatlah buat Magnus Carlsen. Dari 13 game yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di event Rapid ini kawan, Carlsen hanya satu kali kalah di babak 11 saat menghadapi Vladislav Artemiev. Selebihnya menang dan remis kawan. Pada babak terakhir kawan, andai saja Vincent Keymer ini bisa berhasil melawan MVL kawan, dapat dipastikan Carlsen akan bermain playoff melawan Vincent Keymer. Tapi sayangnya Vincent Keymer saat menghadapi Maxime Lagrave ini bermain remis kawan. Dengan permainan endgame kuda plus pion, tapi MVL masih punya gajah. Akhirnya terjadi pertukaran perwira dan tersisa raja plus pion dalam posisi remis. Dan Magnus Carlsen pun sudah dapat dipastikan menjadi juaranya karena selisihnya setengah poin, dia memimpin sendirian. Di tempat ketiga ada Fabiano Caruana. Selamat bagi tiga pemain ini, nomor 1 Magnus Carlsen, Keymer nomor 2, dan Caruana nomor 3. Dubov berada di posisi keempat dan diikuti pemain-pemain lainnya kawan. Ini yang cukup menyedihkan ini adalah Hikaru Nakamura kawan. Sangat jauh dia posisinya. Kalau tidak salah tadi berada di posisi keberapa ini? Ada di posisi ke-44 kawan. Memang dia tidak terkalahkan kawan, tapi hanya memetik 2 kali kemenangan saja. Dan 11 game berakhir remis semua kawan. Cukup disayangkan bagi Nakamura. Tidak beruntung dalam event kejuaraan dunia Rapid, tapi dia masih mempunyai kesempatan untuk dalam event Blitz-nya kawan. Seperti kita ketahui Nakamura sangat jago dalam permainan super cepat, Blitz ataupun Bullet, yang beberapa hari yang lalu juga sempat mengalahkan Carlsen di final Speed Chess Championship. Kita lihat saja 2 hari ini kawan. Dan dari beberapa game Magnus Carlsen ini kawan, mungkin yang kalian tunggu-tunggu adalah permainan Carlsen saat kalah. Inilah yang akan kita ulas kawan. Kalau melihat Magnus Carlsen menang terus dengan pion-pion bebasnya, kalian mungkin sudah bosan. Bagaimana Carlsen ini bisa kalah oleh Artemiev di babak ke-11? Langsung kita ke atas papan permainan. Mungkin kalian sudah tahu game terakhirnya melawan Parham, Magnus Carlsen membuat langkah pengorbanan gajah kawan. Tapi sayangnya papan dari chess.com agak sedikit error di game terakhir Magnus Carlsen. Jadi saya tidak bisa mengulasnya, engine-nya tidak bisa bekerja. Ya bisa saja saya ulas kawan, cuma nanti kalian tidak bisa melihat parameter yang turun naik dari permainan kedua pemain. Oke, kita lihat saja bagaimana Vladislav Artemiev ini mengalahkan Magnus Carlsen di babak ke-11-nya. Artemiev mengawali dengan pion D4. Kuda F6 seperti biasa, pion C4, pion E6, dan kuda F3. Di sini gajah B4, lanjut Carlsen. Bermain dengan Boko Indian Defense kawan, atau langkahnya mirip dalam permainan Ragozin Defense kawan. Dan gajah D2 tantang Vladislav Artemiev. Langsung simpel, Magnus Carlsen menukarkan perwira gajah gelapnya diambil balik oleh menteri. Dan tentu saja dobrak petak pusat dengan pion D5. Di sini kuda C3, dilanjut dengan langkah rokade oleh Carlsen. Seperti biasa kawan, permainan gambit-gambit semacam ini jarang sekali diambil langsung. Memang ada beberapa permainan yang mengambil pion kawan untuk pada posisi seperti ini, tapi sangat jarang. Mengamankan raja untuk rokade, dan di sini pion E3. Sudah sangat jelas, langkahnya cukup umum, membentuk struktur yang solid kawan, dan menteri ke E7. Benteng langsung digeser untuk persiapan membuka lajur C, pion C pukul pion D5, didahului oleh Carlsen, diambil balik oleh gajah. Selanjutnya pion C5 tantang Carlsen.
agar nanti kudanya mendapatkan tempat di petak C5, pionnya tidak terjebak kawan. Jadi sesegera mungkin diadu. Ditolak mengamankan raja, pion C pukul pion D4, diambil balik oleh kuda. Agar tidak mempunyai pion terpisah kawan, ini cukup berbahaya. Meladeni Carlsen dengan pion terpisah semacam ini agar permainan tetap simetris kawan, dengan langkah pukul balik menggunakan kuda. Coba lihat struktur pionnya pun masih cukup simetris, bentuknya seperti cermin kalau dibelah dua kawan. Begitu juga di sayap menteri pun masih cukup simetris, hanya posisi perwira saja yang berbeda. Gajah D7 lanjut Carlsen. Mungkin persiapan di sini nanti tempatkan di diagonal terang panjang. Terlebih dahulu kuda akan ditempatkan di petak C6 untuk menantang pertukaran kuda kawan. Tidak mungkin gajah terlebih dahulu. Carlsen akan kehilangan gajah terangnya dalam posisi permainan yang semi atau lumayan terbuka ini. Carlsen akan menyimpan gajah terangnya. Gajah ditarik mundur ke petak E2. Dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C6, menantang pertukaran kuda agar gajahnya mendapatkan atau menggantikan posisi kuda di diagonal terang panjang. Ditolak oleh Artemiev, gajah F3. Carlsen simpel melanjutkan rencana bertukar kuda, diambil balik oleh menteri. Benteng FD8 terlebih dahulu, persiapan discover kawan. Menteri bergeser ke C4, gantian benteng AC8. Menteri mundur ke petak E2. Dan di sini kawan, gajah ditempatkan oleh Carlsen langsung membuka akses bentengnya menantang pertukaran gajah terang, ditolak dengan langkah tantangan pertukaran benteng. Kira-kira mana yang terbaik bagi hitam untuk melanjutkan langkah kawan? Tentu jika benteng pukul benteng, benteng satunya akan digeser dan menempati lajur D gantian. Carlsen menukarkan gajah terangnya setelah diambil balik oleh menteri. Menteri bergerak ke petak B4, coba tekan pion di sini. Menteri mundur lagi, pertahankan pion dan pion G6 untuk memberikan ruang bagi rajanya agar tidak ada masalah di baris belakang kawan. Artemiev juga melakukan hal yang sama, pion H3. Raja naik ke petak G7. Di sini benteng C2, indikasinya untuk segera ditumpuk di baris kedua kawan, khususnya di lajur D nanti. Didahului langsung oleh Carlsen pertukaran benteng, diambil balik oleh menteri. Di sini menteri mundur ke petak C5. Berkoneksi dengan bentengnya, mencegah pergerakan manuver kuda agar tidak membuka lajur C kawan. Benteng C1 lanjut Artemiev. Di sini menteri bergeser ke petak E5 dan menteri B3. Pion B6 menghindari ancaman menteri. Benteng D1 reposisi menggantikan posisi hitam tadi yang menguasai lajur D, sekarang dikuasai oleh Artemiev. Di sini di langkah ke-25 kawan, kontrol waktu kedua pemain jauh berbeda kawan. Magnus Carlsen sangat cepat permainannya. Dia masih menyisakan 12 menit kawan, sedangkan Artemiev hanya tersisa 2 menit. Tapi sayangnya di langkah ke-25-nya, Magnus Carlsen membuat langkah blunder kuda E4 kawan. Dan blunder ini adalah blunder fatal, di mana nanti kualitas perwira akan jauh berbeda kawan. Di sini kuda ini dalam posisi terancam ataupun menterinya. Setelah blunder ini disadari oleh Carlsen dan Artemiev melangkah pion F4 ini, Magnus Carlsen ketawa senyum tapi juga geleng-geleng kawan. Sedikit frustrasi bahwa langkah kudanya adalah langkah blunder. Berikut ini kawan cuplikan video reaksi Magnus Carlsen setelah pion F4 dimainkan oleh Artemiev. Kalau melihat reaksi para pemain saat dia melakukan blunder, itulah asiknya menonton pertandingan catur kawan. Cukup menarik melihat reaksi-reaksi para pemain-pemain yang melakukan blunder. Untuk klip video aslinya bisa kalian tonton di Chess Base India kawan, link ada di kolom deskripsi. Kita lanjut ke langkah berikutnya dari Carlsen, menggeser menteri ke peta F5, gantian pion G4 kawan, dan begitu cepat pada posisi ini Magnus Carlsen memutuskan untuk sikat kuda di C3. Anggap contoh tadi kawan, menteri bergeser, tentu kuda ini akan menjadikan perwira yang gratis dengan tempo ancam menteri kawan. Ataupun jika kalian melakukan pertukaran menteri dengan cara seperti ini juga kurang bagus juga bagi hitam kawan. Tetap nanti kalian akan kalah jumlah perwira. Jadi langkah terbaik dari Carlsen seperti ini memang bagus, tapi juga kalah kualitas perwira dengan permainan seperti ini kawan. Dan sudah tidak seimbang lagi. Di sini Magnus Carlsen sudah terlihat frustasi, senyum-senyum sendiri kawan.
Mungkin ada yang nonton dia lihat samping kanan kiri, ada yang nonton bahwa dia dalam ambang kekalahan. Benteng langsung diangkat ke baris ke-7, pion A6, benteng digeser, dan berikutnya satu pion jatuh oleh Artemiev. Carlsen masih belum mau menyerah kawan. Mohon maaf, lagi agak sedikit serak. Dan benteng A8, kuda bergeser ke E7, benteng digeser, akhirnya Carlsen mengulurkan tangan, tandanya dia resign di langkah ke-34. Itulah kawan, kekalahan pertama atau satu-satunya kekalahan Magnus Carlsen di event ini. Kalah dari Artemiev, di mana dia masih mempunyai banyak kontrol waktu kawan pada posisi blundernya tadi di langkah ke-25. Coba lihat kawan, pada posisi ini tadi kontrol waktu yang masih dipunya oleh Carlsen 12 menit. Tapi dia pada posisi ini kawan sangat instan melangkah. Tidak terlalu banyak waktu yang diambil, ya sekitar 20 detikan melangkah dengan kuda ke peta E4 ini kawan. Pada posisi ini langkah terbaiknya untuk menjadikan permainan tetap level adalah kuda ini bergerak ke peta D5 kawan. Itulah pilihan terbaik untuk posisi level. Ya levelnya sih terjadi pertukaran dan baku hantam, bisa kalian lanjutkan. Itulah yang akan terjadi kawan. Tapi Carlsen memilih dengan kudanya ke peta E4, langsung pion F4, menteri F5, pion G4. Carlsen menukarkan perwiranya dan kalah kualitas perwira tadi. Di langkah ke-34 ini, Magnus Carlsen resign. Sudah tak perlu kita lanjutkan lagi dalam permainan endgame semacam ini. Walaupun selisih kontrol waktunya cukup berbeda, tapi tidak mungkin lagi kawan, karena game ini ada incrementnya kawan, increment 10 detik, jadi masih ada waktu untuk menambah kontrol waktu. Oke, itulah kawan, mungkin game-game seperti inilah yang kalian nanti-nanti saat melihat permainan Magnus Carlsen. Kalau melihat Magnus Carlsen menang dengan pion bebas atau permainan endgame itu sudah biasa. Yang kalian tunggu-tunggu pasti bagaimana seorang anak muda bisa meladeni Magnus Carlsen. Sayangnya juga di babak ke-10 permainan anak muda lainnya, Vincent Keimer kalah oleh Magnus Carlsen. Akhirnya pemuda dari Rusia ini yang berhasil mengalahkan atau memanfaatkan kelengahan Magnus Carlsen. Tapi sekali lagi selamatlah buat Magnus Carlsen dan para fansnya. Kita tunggu saja aksi berikutnya dari Magnus Carlsen 2 hari ini kawan di sesi Blitznya. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.